Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Bagi kita, air itu adalah sumber kehidupan ya. Tapi bagi orang-orang ini, air itu adalah air keras. Dari alergi mandi sampai menua dalam semalam, inilah teman-teman diagnosa medis paling mustahil di dunia. Hai, gue Andre, yuk langsung kita bahas. Nomor 9. Sanju bakar. Perut membesar setelah makan. Udah biasa ya guys. Tapi buat pria bernama Sanju Bhagat dari India, ternyata perutnya itu selalu membesar meskipun sudah makan berjam-jam kemudian. Duh, serem banget kan? Yang lebih anehnya lagi, waktu dia tuh usia 36 tahun, ternyata perutnya itu membesar seperti ibu hamil 9 bulan, sampai-sampai susah nafas dan juga nyaris meledak gitu. Waktu dibawa ke rumah sakit sih, awalnya dokter tuh mengira kalau ini semua karena ada tumor di dalamnya. Tapi waktu dibedah, serumah sakitnya guys dibuat merinding. Begitu dokter nih ngebelek perutnya dan juga ngerobek selaput aneh di dalamnya, tangan dokter itu menyentuh tangan manusia. Udah gitu ada cairan kental sebanyak 20 kg, coba bayangin tuh. Nah, usut punya usut, ternyata Sanju tuh mengidap kondisi medis super langka bernama fetus in fetu. Yaitu di saat dirinya tuh masih di dalam kandungan, sebenarnya Sanju ini punya kembaran. Namun seiring berjalannya waktu, si kembaran tuh malah terserap ke dalam tubuh dia. Jadi selama ini kembarannya tuh hidup dari aliran darah Sanju, sehingga dia tetap punya rambut, kaki, dan juga tangan meskipun nggak punya otak serta paru-paru. Gila, serem banget kan? Untungnya sih operasi pengangkatan saudara kembarnya itu tuh bisa berjalan lancar dan dia pun bisa hidup secara normal lagi ya. Nomor 8. Harry Islek. Kalau biasanya kita jatuh terus luka, biasanya luka itu bakal sembuh dan juga jadi kulit lagi kan? Tapi menariknya pernah ada anak laki-laki yang kalau dia jatuh ataupun terluka, lukanya itu malah berubah menjadi tulang. Baru denger kan? Inilah yang terjadi kepada Harry Islek, sosok yang dikenal dunia sebagai manusia batu. By the way, ini bukan sihir ataupun kutukan ya. Dalam dunia medis, ini itu adalah kondisi medis super langka yang bernama FOP alias Fibrodysplasia ossificans progressiva ya. Aduh, susah ya namanya. Makanya kita sebut aja penyakit manusia batu ya guys. Nah, ibarat itu seperti ini. Tubuh si penderita kayak salah ngasih perintah tuh, dimana waktu ada benturan ataupun cedera sekecil apapun, malah bikin badannya tuh numbuhin tulang baru di tempat yang tidak seharusnya. Bisa di otot, bisa di tendon, bahkan bisa di ligamen juga ya. Nah, seiring berjalannya waktu, kerangka aslinya pun mulai terkunci sama tulang-tulang baru, sehingga Harry berubah menjadi manusia batu dan juga berujung meninggal di tahun 1973 lalu. Yang membuat kisah ini bikin banyak orang terharu adalah karena Harry itu mutusin buat ngedonasin kerangkanya ke Muter Museum teman-teman di Philadelphia agar para ilmuwan tuh bisa pelajarin penyakit langka itu loh. Nomor 7. Jordan Adams. Lagi semangat-semangat yang menatap masa depan, pria bernama Jordan Adams malah dinyatakan mengidap Alzheimer dan juga Parkinson dong. Padahal umurnya itu baru 23 tahun guys. Fun fact-nya, dia ini jadi pasien termuda tuh yang pernah didiagnosa menderita dua penyakit tersebut. Karena biasanya Alzheimer menyerang para lansia. Waktu dicek sama para dokter sih, penyebabnya itu ternyata murni karena genetik dari ibunya ya. Jadi ada kemungkinan di usia 40 tahun nanti mungkin ya dia tuh udah lupa teman-teman sama semuanya. Dan yang lebih sedihnya lagi, saudaranya itu Sian juga dapat diagnosa yang sama. Tapi bukannya galau meratapi nasib nunggu umur 40, dua kakak beradik ini tuh malah mutusin buat ngelawan takdirnya teman-teman dengan cara yang berkelas. Jordan nekat lari maraton tuh membelah negara Inggris dari ujung ke ujung tuh buat galang dana riset ya. Dan gak cuma itu, mereka berdua ngerelain diri tuh jadi kelinci percobaan medis di Alzheimer Research UK demi ngebantu ilmuwan menemukan obatnya ya. Mereka sadar kalau waktu mereka tuh sempit banget, sehingga mereka berdua ini tuh gaspol parah biar generasi berikutnya gak perlu ngerasain nasib yang sama. Nomor 6. Ashley Morris. Dari semua kegiatan yang bisa Ashley Morris lakuin, sayangnya perempuan asal Australia dan juga baru berusia 19 tahun ini ternyata punya penyakit alergi sama air ataupun kondisi medis super langka bernama aquagenic urticaria.
Bukan cuma air keran ataupun air hujan ya teman-teman, tapi sama keringat dan juga air matanya sendiri ya juga alergi. Sekali kena, dalam hitungan detik aja tuh bakal muncul beruang merah gatal yang rasanya tuh perih banget kayak lagi kebakar dan butuh waktu 2 jam untuk mulai membaik. Waduh, kalau disuruh olahraga ataupun rumahnya lagi mati lampu ya udah kayak neraka banget kan? Untuk mandi pun si Ashley ini nggak bisa mandi setiap hari teman-teman. Sehingga dia tuh mandi maksimal ya cuma 1 ataupun 2 kali dalam sebulan dengan waktu sekitar 1 menit doang. Aduh, ngedenger kayak begini rasanya jadi langsung pengen mengucap syukur sih gue. Karena hal yang udah kita anggap remeh ternyata bisa bikin badan Ashley tuh full kesakitan ya. Namun tenang ya teman-teman, selain masalah ini, hidup Ashley tuh normal-normal aja kok ya perempuan lainnya. Bahkan dia tuh lagi sibuk ngejar pendidikan di bidang jurnalisme tuh. Nomor 5, Jett Wilson. Ada yang bilang kalau foto terus kakinya ditekuk kadang emang bisa bikin ilusi seakan-akan kalian tuh yang tinggi kan? Nah masalahnya cowok bernama Jett Wilson mungkin memanfaatkan trik ini biar nggak kelihatan kalau dia tuh punya kaki dengan 2 ukuran berbeda. Lihat deh, kalau dia berdiri pakai kaki kanan, tingginya tuh 168 cm. Tapi kalau dia pakai kaki kiri, tingginya cuma 145 cm doang. Selisihnya hampir 23 cm sendiri loh. Ya waktu gue cari tahu sih, ternyata semua ini tuh berasal waktu dia tuh lahir di mana ada kesalahan medis fatal teman-teman. Yaitu selang infusnya yang dipasang ternyata terkontaminasi sama bakteri. Alhasil, bakterinya tuh bikin infeksi ke kaki kirinya yang bikin pertumbuhan tulangnya jadi jauh lebih lambat. Ya, walaupun dokter sempat mikir dia tuh nggak akan bisa berjalan waktu remaja, taunya apa? Di usia ke-32 tahun, si Jett ini malah fine-fine aja loh. Namun, dia memang perlu berkorban uang untuk pergi beli sepatu ortopedik custom aja ya. Tapi sisanya, pria ini bisa hidup kayak biasa aja teman-teman dan juga sudah hidup berkeluarga dengan bahagia kok. Nomor 4, Claudio Vieira de Oliveira. Teman-teman, coba deh kalian tuh tundukin kepala sampai dagu nempel ke dada, terus coba lihat ke atas. Pegel kan? Sekarang bayangin gimana rasanya kalau kepala kita posisinya terbalik dan juga menempel di punggung seumur hidup. Apakah mustahil? Enggak. Claudio Vieira de Oliveira adalah seorang pria hebat tuh dari Brasil yang berhasil membuktikan kalau keterbatasan fisik tidak bisa menghalangi mimpinya. Semenjak lahir di bumi, dokter dan juga keluarganya tuh kaget banget. Posisi lehernya si Claudio melipat ke belakang teman-teman. Sehingga kepalanya tuh menggantung terbalik di punggungnya. Tangan dan kakinya pun ya juga bengkok dan juga kaku tuh. Dimana susah banget untuk digerakkan. Bahkan dokter aja sampai sempat bilang ke ibunya, "Bu, relain aja deh, bayi ini mungkin gak akan bertahan lama." Tapi ibunya gak dengerin kata dokternya tuh. Dan tetap merawat si Claudio dengan penuh kasih sayang. Nah menariknya walaupun fisiknya berbeda, otaknya Claudio pun encer banget loh. Ya karena tangannya itu nggak bisa dipakai, Claudio belajar melakukan semuanya memakai mulut. Bahkan sekarang di usianya yang sudah kepala 4, Claudio ini nggak cuma berkecimpung di bidang finance saja, tapi sampai jadi motivator terkenal segala. Jadi apa pelajarannya coba? Kalau Claudio nih yang punya tantangan seberat itu aja nggak pernah ngeluh dan juga tetap semangat belajar, masa kita yang sehat malah suka malas-malesan sih? Nomor 3, Natasha Coates. Kalian punya alergi nggak? Mungkin alergi udang, debu, atau kacang kali? Ya itu mah biasa. Tapi coba bayangin nih kalau kalian tuh alergi sama rambut kalian sendiri. Atau alergi sama air mata kalian sendiri tuh saat menangis. Terdengarnya mustahil kan? Tapi ini adalah kisah nyata yang dialami sama Natasha Coates dari Inggris ya teman-teman. Semuanya bermula di tahun 2012. Awalnya Natasha itu cuma merasa gatal serta sesak aja saat makan apel. Dikiranya ya alergi buah biasa aja. Tapi lama-kelamaan kok dia makan apa aja jadi alergi ya. Bolak-balik ke UGD kayaknya udah jadi kegiatan Natasha pada waktu itu ya. Nah tapi ternyata Natasha ini mengidap kondisi medis super langka bernama MCAS teman-teman. Yaitu adalah Muscle Activation Syndrome ya. Jadi biar gampangnya seperti ini. Bayangin di dalam tubuh kita itu ada tentara penjaga atau sistem imun namanya. Nah tentara di tubuh Natasha ini terlalu panik dan juga lebay. Tapi tunggu dulu teman-teman, jangan langsung sedih. Natasha ini gadis yang super kuat. Meskipun punya penyakit langka, dia itu adalah atlet senam gimnastik difabel yang sangat hebat loh. Dia sudah memenangkan 48 medali di kejuaraan nasional.
Saat ini dirinya ditemani sama anjing pinternya tuh bernama S yang siap menjaga kalau alerginya kambuh. Makanya dari sini gue ajak mikir kalian semua deh. Kalau Natasha yang punya ribuan pantangan aja bisa berprestasi, lah kita yang sehat nggak boleh gampang menyerah ya. Nomor 2, Puppy Pregnancy Syndrome. Di pedesaan India ada ratusan orang, baik itu cowok ataupun cewek, yang pada saat itu teman-teman yakin banget kalau diri mereka lagi hamil anak anjing. Bahkan diagnosa ini sempat dikasih nama tuh sebagai Puppy Pregnancy Syndrome loh. Jadi fenomena ini sebenarnya muncul bukan tanpa sebabnya, melainkan dia tuh muncul setelah digigit sama anjing. Nah, yang biasa itu orang takut kena rabies, ini malah percaya kalau ada anak anjing yang muncul di dalam perut mereka. Padahal secara medis pasti kalian tahu kan kalau hal itu ya mustahil. Tapi karena mitosnya tuh kuat banget, diagnosa ini jadi dianggap nyata sama pikiran mereka, sehingga bikin delusi para penderitanya. Mulai dari ngerasa perutnya tuh gerak-gerak sampai dengar suara gonggongan dari dalam tubuhnya sendiri juga. Nah, ketakutan masal ini akhirnya dimanfaatin lah tuh sama dukun-dukun setempat buat jualan jamu aborsi mahal yang sebenarnya ya nggak ngaruh apa-apa. Aduh, gila ya. Ini sih bukti nyata banget tuh kalau minim literasi itu bisa bikin orang sakit fisik dan juga sakit mental secara sekaligus. Nomor 1, Jonathan Hudson. Mengidap penyakit butterfly children ataupun epidermolysis bullosa bukan berarti pria asal New York ini dihinggapi sama kupu-kupu terus ya guys. Tapi kondisinya terjadi karena tubuhnya si John kekurangan protein collagen 7 yang punya fungsi nempelin lapisan kulit seperti itu ya. Lah, terus kalau kurang protein itu gimana? Ya hasilnya kayak John ini nih. Dia punya kulit serabut sayap kupu-kupu teman-teman, sehingga kena gesekan sekecil apapun bisa langsung bikin kulitnya tuh melepuh dan mengelupas sampai luka parah. Nah, biar nggak infeksi, biasanya si John tuh bakal keluar rumah sambil berbalut perban aja. Ya tentunya hidup seperti ini nggak mudah kan? Tapi tenang, John nggak diam di rumah doang kok. Dia berjuang banget tuh buat jadi juru bicara IB Research Partnership biar orang-orang jadi lebih tahu dan bisa menemukan obat untuk penyakitnya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.